Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberinya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memerintahkan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di situ juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak.
untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus untuk menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Renungan untuk kita hari ini dari Markus pasal 4. Yesus yang menenangkan badai dan menumbuhkan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak selalu berjalan mulus. Ada waktu kita berada di tepi danau yang tenang, tetapi ada juga saat badai menerpa perahu kehidupan kita. Markus 4 mencatat bagaimana Yesus mengajar dengan perumpamaan dan kemudian menunjukkan kuasanya ketika badai datang. Dari sini kita belajar dua hal penting, bagaimana firman ditaburkan dalam hati kita dan bagaimana iman kita diuji dalam badai. Yang pertama, 1-20, firman adalah benih kehidupan. Firman Tuhan seperti benih yang ditabur, hati kita adalah tanahnya. Ada hati yang keras, dangkal, terhimpit, dan ada yang baik. Pertanyaan untuk kita, tanah yang manakah hati kita hari ini? Jika hati kita terbuka, firman akan membuahkan 30, 40, bahkan 100 kali lipat. Petani tidak bisa memaksa benih tumbuh, tapi ia bisa mengolah tanah. Demikian juga kita, tidak bisa membuat firman bekerja dengan kekuatan kita, tapi kita bisa membuka hati dan memelihara hidup rohani kita. Ayat 21-25 terang harus dinyatakan. Firman dan iman tidak boleh disembunyikan. Seperti pelita ia harus diletakkan di atas kaki Dian. Iman yang sejati harus terlihat dalam sikap hidup, perkataan, dan tindakan kita. Ayat 26-34, kerajaan Allah bertumbuh oleh kuasa Tuhan. Benih yang tumbuh tanpa sepengetahuan petani mengingatkan kita bahwa pertumbuhan iman adalah karya Allah. Biji sesawi yang kecil tetapi menjadi besar, menunjukkan bahwa kerajaan Allah mungkin tampak kecil pada awalnya, tetapi akan memberi dampak yang besar. Jangan meremehkan hal kecil. Doa sederhana, pelayanan kecil, kesetiaan Tuhan. Tuhan bisa membuatnya besar. Ayat 35-41, Yesus berkuasa menenangkan badai.
Murid-murid panik ketika badai datang. Sementara Yesus tidur dengan tenang. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun menghardik badai dan berkata, "Diam, tenanglah." Danau pun teduh. Murid-murid tercengang, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pelajarannya buat kita. Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Badai hidup tidak berarti Yesus meninggalkan kita, tetapi sarana untuk menguji iman kita. Ia sanggup menenangkan hati kita bahkan sebelum badai itu reda. Seorang anak kecil bisa tidur tenang di tengah badai selama ayahnya ada di sampingnya. Demikian juga kita bisa tenang kalau Tuhan Yesus bersama kita. Aplikasi dalam kehidupan kita. Jadilah tanda yang baik, pelihara hati dengan agar firman berbuah. Jangan menyembuhkan terang iman, nyatakanlah dalam hidup kita sehari-hari. Percayalah pertumbuhan iman adalah karya Tuhan, bukan sekedar usaha kita. Saat badai hidup datang, jangan panik. Ingat Yesus ada bersama kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.